Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sistem telekomunikasi dari materi pertama hingga materi terakhir. Langsung saja. Materi pertama yaitu pengantar. Ini adalah penyampaian yang berjarak jauh. Informasi bisa berupa percakapan atau voice, musik atau video, gambar atau foto, video atau data digital. Sistem komunikasi kuno pada zaman dahulu contohnya kentongan, asap, cermin, dan lain-lain. Sistem komunikasi modern pada zaman sekarang yaitu contohnya telepon, radio, fax, dan lain-lain. Jenis-jenis transmisi. Yang pertama kabel UTP, yang kedua kabel coax, dan yang ketiga kabel serat optik. Lanjut materi kedua, Badan Regulasi Telekomunikasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui Undang-Undang. Fungsi dan wewenang BRTI yaitu pengaturan yaitu meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Dan ketiga, pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Lanjut materi ketiga yaitu materi sinyal dan dalam telekomunikasi. Sinyal dalam telekomunikasi ada dua. Yang pertama sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data yang dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Ini adalah gambar analog sinyal. Satu gelombang itu terdiri dari puncak dan ke puncak, ini dihitung satu gelombang. Contoh sinyal analog adalah sinyal suara pada radio konvensional, sinyal foto pada kamera, dan lain-lain. Lanjut ke kedua yaitu sinyal digital. Sinyal digital merupakan bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan yaitu 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw. Tapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. 0 ini adalah ketika di bawah dia 0, ketika di atas dia 1, dan terus sampai selesai. Lanjut materi yang keempat yaitu elemen sistem telekomunikasi. Komponen atau elemen dasar telekomunikasi terbagi menjadi 4, yaitu pertama informasi, kedua transmitter atau pengirim, ketiga receiver atau penerima, dan keempat media transmisi. Jenis media transmisi ada dua, yaitu yang pertama guided transmission media atau media transmisi terpadu yang merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Tipenya ada 4, yaitu yang pertama open wire. Open wire ini yang kedua kabel koaksial yang memiliki yang ini adalah shielded untuk mengurangi noise. Yang keempat adalah optical fiber atau serat optik. Lanjut yang kedua unguided transmission media atau media transmisi tidak terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Contohnya gelombang mikro, yang kedua satelit, yang ketiga inframerah, dan yang keempat bluetooth. Lanjut materi kelima yaitu propagasi gelombang radio. Propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena
memancar ke antena dan penerima. Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis gaya magnet yang merambat di ruang bebas dan mempunyai kecepatan sebesar cahaya. Gelombang radio mempunyai kuat medan listrik, arah hambatan, frekuensi, panjang gelombang, dan polarisasi. Materi keenam yaitu media transmisi. Media transmisi adalah sebuah saluran komunikasi yang membawa informasi yang bersumber dari pengirim ke penerima. Faktor yang berkaitan dengan media transmisi yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah gangguan transmisi, yang ketiga adalah interferensi, yang keempat adalah jumlah live receiver. Contoh media transmisi ada dua, yang seperti yang saya sebutkan di materi ke-5 tadi. Yang pertama guided media, yaitu yang menggunakan sistem kabel, dan unguided media yang tidak menggunakan sistem kabel tapi menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Ini guided media menggunakan perantara fisik yang mengirimkan data seperti kabel pasangan terpilih twisted pair, atau yang kedua kabel serat optik, dan yang ketiga kabel koaksial. Kabel koaksial twisted pair ini adalah kabel UTP yang biasanya digunakan pada komputer-komputer yang berjaringan di WiFi, itu yang menggunakan konektor RJ45. Fiber optik ini mempunyai serat kaca di dalam intinya. Unguided media yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media penghantarnya. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, satelit, dan bluetooth. Dari ketujuh yaitu dasar topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, fiber to the home atau disebut VFTTH adalah suatu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan antara pusat layanan dengan perantara pelanggan atau customer premise equipment atau CPE dengan menggunakan fiber optik. Nah, ini adalah contoh gambarnya dari central office. Nah, tengah ini adalah splitter. Splitter ini digunakan untuk menguatkan sinyal dan diteruskan ke penerima, ke rumah, ke TV, ke PC, ke peralatan komunikasi yang lainnya. Yang kedua adalah GSM. GSM adalah singkatan dari salah satu teknologi Global System for Mobile Communication. Jaringan GSM bisa dikatakan merupakan sebuah teknologi untuk komunikasi seluler secara digital. Perkembangan teknologi G berasal dari kata generasi yang berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Yang pertama adalah 1G, 2G, 3G, 3G, dan 4G yang sekarang digunakan oleh Indonesia, dan 5G ini sudah dikembangkan oleh China dan luar negeri, belum masuk ke Indonesia. Materi ke-8 yaitu pengantar telekomunikasi serat optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang digunakan biasanya adalah sinyal laser atau LED. Kelebihan fiber optik, bandwidthnya sangat besar, biaya pemasangannya sangat rendah, keamanannya sangat tinggi, ukurannya kecil dan ringan, sehingga hemat pemakaian ruang. Keempat adalah penggunaan elektromagnetik dan gelombang radio. Tidak tidak ada tenaga listrik. Kekurangannya, instalasinya dan komponennya itu sangat mahal. Fiber sulit untuk disambung. Sambungan akhir itu harus akurat. Kalau tidak akurat, nanti hasil dari transmisi atau komunikasinya itu tidak berjalan dengan lancar atau ada gangguan. Cara kerja fiber optik. Pada prinsipnya, fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemudian dari bahan penyusun atau gelas kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik.
Materi ke-9 yaitu pengantar sistem komunikasi satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu satelit, contohnya orbit bumi itu adalah satelit alam. Satelit buatan itu yang dibuat oleh manusia. Keunggulan komunikasi satelit yang pertama, cakupannya luas, bisa mencakup satu negara atau satu benua. Dua, bandwidth yang tersedia cukup lebar. Tiga, independen dari infrastruktur terestrial. Empat, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Lima, biaya relatif rendah per site. 6. Karakteristik layanan yang seragam. 7. Layanan total hanya dari satu provider. 8. Layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Kelemahan komunikasi satelit. Upfront contoh satelit geospace adalah 200 juta US dollar. Asuransinya 50 juta US dollar. Sangat mahal sekali. Distance insentifnya, biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun jarak jauh relatif sama. Hanya ekonomis jika jumlah user besar dan kapasitas digunakan secara intensif. Yang 4, delay propagasi besar. 5, rentan terhadap pengaruh atmosfer. Sistem kerja satelit. Yang pertama, untuk merelay dari stasiun bumi, satelit harus memiliki garis pandang gelombang mikro uplink. Uplink itu dari bumi dan mereproduksi sinyal yang sama secara flat jalur gelombang mikro downlink yang diterima. Untuk mencegah interferensi antara keduanya, frekuensi uplink harus dipancarkan pada frekuensi yang lebih tinggi. Jadi uplink ini harus lebih tinggi pancarannya dibandingkan yang downlink. Perangkat elektronik yang menghubungkan sinyal uplink dan downlink disebut transponder. Ini namanya transponder, atau seperti kalau di antena tuh itu ya, sayapnya antena ya, itu seperti yang namanya transponder kalau di dalam satelitnya, berfungsi sebagai penerjemah ulang dengan penguatan tertentu tergantung pada daerah yang tercakup pada rancangan penerimanya. Setelah diterima oleh transponder, maka akan dilanjutkan ke di downlink station dan dipancarkan ke penerima seperti handphone, televisi, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.